ternyata menjual agama, kamu pasti berasumsi sama seperti itu. Kamu kan radikal orangnya. Sudah digigit Habib A, mendapatkan berkah. Padahal logikanya, secara saintifik, kalau sudah digigit orang ya terkena virus dan bakteri orang tersebut, bukan barokah. Jadi beragama itu harus kritis dan menggunakan logika. Jangan mau kita bodoh-bodoh dengan narasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saudara penderita sakit seperti stroke, kelumpuhan, saraf kejepit, asam urat, diabetes, kebas, pengapuran, dan lain-lain, dan sudah ikhtiar kemana-mana juga belum ada perubahan, silahkan datang ke kami. Semua penyakit akan disembuhkan atas izin Allah. Alamat kami ada di bawah ini. Oh ya, bagi terkendala soal biaya, di kami pengobatan gratis. Satu lagi, kami juga menyediakan madu healer yang bermanfaat untuk mencegah dan menyembuhkan. Saudara bisa baca manfaatnya di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahir dan besar di negeri ini, jangan kau coba mengusir kami, gelora kami tak tertanding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi setelah saya sekian lama tidak muncul di channelnya Gus Arya. Terkadang ketika saya scroll media sosial, saya sebagai orang awam yang memiliki paham radikalisme, saya marah melihat sebuah oknum Habib Mustafa katakanlah, dimana dia itu di atas panggung sukanya melelang barang-barang konyol seperti roti, pisang, dengan narasi seolah-olah ini sudah digigit Habib A, mendapatkan berkah. Padahal logikanya, secara saintifik, kalau sudah digigit orang ya terkena virus dan bakteri orang tersebut, bukan barokah. Jadi beragama itu harus kritis dan menggunakan logika. Jangan mau kita bodoh-bodoh dengan narasi. Yang dipermasalahkan ini gigitannya atau kenapa dilelang gitu? Kenapa dia melakukan hal konyol seperti itu di atas panggung pengajian? Jangan melebih-lebihkan ketika kamu memiliki opini ketika nonton video, kamu lebih-lebihkan persepsi kamu sebarkan itu sama dengan hoax. Ya, terus dia perilakunya seperti apa yang kamu bahas? Dia menjual. Iya, dia melelang benda-benda konyol seperti pisang yang tidak seharusnya. Ya, seperti pisang. Terus ada, mudah-mudahan berkah begitu. Ya, yang jadi masalah adalah itu mencemarkan agama Islam. Jadi orang-orang awam ketika melihat itu loh, Islam kok jadi begini. Orang awam tidak membaca Quran, tidak membaca hadis, tetapi mereka membaca perilaku orang Islam, apalagi ulama, apalagi tokoh masyarakat, apalagi dia figur. Itu season yang video kamu tampilkan ini urusannya sedang berceramah, sedang megang kitab atau sedang berdiri saat dia dongeng atau bagaimana? Oh, bukan sedang pegang kitab. Lebar. Oke, berarti sekian. Oke, berarti yang dibahas itu. Ya. Oke. Uangnya kemana? Oke, sekarang saya jawab. Boleh? Intinya kan itu kan? Sekarang saya jawab. Saya itu sampai hari ini belum ada pengganti sebagai ketua umum Siber Anti Hoax. Dan saya mungkin adalah orang yang sangat sosok. Oh belum, kamu masih radikal soalnya. Artinya begini, Adipati. Video biasanya umumnya ditampilkan, dicuplik, dipotong, karena ini polemik yang lagi rame ini kan goreng kehormatan klan Ba'alawi atau Habib-Habib. Ya. Ya, fakta hari ini yang terjadi polemik itu kan? Ya. Oke? Tahan. Jangan emosi. Oke, ya. Lalu ketika kamu nonton, cuplikan potongan video itu seolah-olah ada seorang Habib, dia berdiri, diketawain oleh jamaahnya ketika jamaahnya itu kayak terhibur begitu kan? Karena kita melihat kan, dia membagikan pisang. Saya lihat videonya itu. Membagikan melelang. Melelang lah, anggap aja saya ngikutin kamu sekarang. Melelang pisang. Pisang 200 ribuan begitu. Berapa?
50.000. Wah, 50.000 dapat setengah kan begitu. Seolah-olah melelang pisang. Wah, mudah-mudahan berkah kan begitu. Seolah-olah pisang itu membawa keberkahan. Nah, ini adalah opini yang berlebihan. Jadi begini ya. Orang pada umumnya untuk memviralkan sebuah video, para konten kreator itu mencuplik bagian-bagian yang memang menjadi kontroversi. Kalau ditampilkan semua, maka hasilnya nggak seperti itu. Siapa tahu tujuannya. Contoh begini, sering ya di jamaah itu, di majelis, ada sesama jamaah majelis ini yang sakit umpamanya. Membutuhkan duit 2 juta untuk membantu orang sakit. Lalu sebagai seorang gurunya, katakanlah namanya siapa tadi? Umpamanya itu guru itu, namanya siapa? Mustafa. Habib Mustafa umpamanya. Dia ingin membantu orang salah satu jamaahnya yang sakit dengan cara untuk mengumpulkan dana. Maka dia bilang begini, ayo jamaah kita bantu ya. Wes, hitung-hitung ini ada ijabnya. Membantu salah satu jamaah kita yang sedang sakit. Nih, ada pisang, ayo dimari, dibeli. Nanti duitnya dikumpulkan buat bantu jamaah kita yang lain yang sedang sakit. Umpamanya begitu. Nih pisang ya, pisang berapa? Punya rezeki berapa? 200.000, ini. Dilempar, dikasih 200.000. Kumpulin duitnya. Kamu punya berapa? Mau bantu berapa? 50.000-nya dikasih sepotong. Sambil guyonan. Ya kan? Sambil guyonan. Duit ketika terkumpul tujuannya ketika untuk membantu salah satu jamaah yang sakit, lalu apa yang dipersoalkan? Yang jadi persoalan adalah ketika video itu dipotong, tujuan hakikat dari penyampaian yang tidak dicuplikkan dalam video, tetapi ditampilkan di saat seolah-olah Habib ini dawir menjual keberkahan. Padahal dia membeli pisang itu, Habib itu mendoakan mudah-mudahan berkah kan begitu. Berkah itu adalah membantu, berkah karena membantu salah satu jamaahnya yang sakit. Penggalangan dana. Dan ini banyak dilakukan oleh para alim ulama, para kiai, para habaib, semua melakukan, tidak cuma Habib saja. Lalu yang terakhir, jangan sampai kalau mau kritis ya, saya ini kritis. Kamu masalahnya bukan di dunia keagamaan, makanya kurang paham. Kalau mau kritis itu harus mencari tahu video yang full seperti apa. Bukan berdasarkan video-video potongan yang akhirnya kita beropini, kok ono Habib kayak ngene? Kok ono Habib kayak ngono kuwi? Ya. Toh sadis fatal, tidak semua Habib itu bener enggak? Ya ono sing elek. Tapi semua Habib pokoknya saiki elek. Iya, framingannya begitu. Tapi nggak semuanya Habib itu jelek. Yo akeh sing apik. Semua lini ada oknumnya. Lalu siapa? Kita perumpamakan sama kayak Habib itu. Habib Mustafa. Ada. Contoh. Saya berguru punya kiai. Kiai saya kalau sedang mengumpulkan dana, penggalangan dana untuk membantu jamaah yang lain pun dengan cara-cara seperti itu. Bahkan menjual air. Kalau menjual kata-katanya terlalu ekstrim lah. Air doa. Ini seolah-olah sudah didoain sama Mbak Yai. Air ini dibeli. Dengan membeli air ini berkah. Apa sih berkah? Berkah ini turah. Turah kanggo membantu liane. Contoh ada salah satu muridnya Mbak Yai pengen bangun musola di kampungnya. Ayo beli air ini, duitnya dikumpulkan untuk menggalang untuk beli untuk membangun musola. Contohnya seperti itu.